Ya, semangat pagi ya, saudara. Pagi hari ini kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan buat kita sehingga kita bisa bersama-sama beribadah, bersama-sama muji dan menyembah Tuhan. Amin, saudara. Amin, puji Tuhan ya, saudara. Sebelum kita mau beribadah kepada Tuhan, mari kita mau menyatukan hati kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Bapa yang baik untuk segala kebaikan buat kami Tuhan. Terima kasih untuk nafas hidup baru yang Kau berikan buat kami pagi hari ini. Kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, dengan hati yang bersuka cita, dengan hati yang bersiap untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu Tuhan, berkati setiap hati kami pagi hari ini. Layakan kami Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat sebelum kami beribadah Tuhan, sehingga kami bisa layak untuk meninggikan Engkau pagi hari ini. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, kami siap Tuhan untuk beribadah kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Mari kita mau angkat hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, saudara. Kita mau menikmati hadirat Tuhan, kita mau menikmati kasih Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan. Bersama-sama kita pujikan saat indah. Saat indah, ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku, bawa daku erat dalam hati, bawa daku erat dalam pelukanmu. Kita nikmati kasih dan hadirat Tuhan, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Angkat suaramu bersama-sama pujikan hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, kami rindu Tuhan, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu. Menikmati kasih, menikmati anugerah-Mu. Lebih sungguh lagi kita mau menikmati hadirat Tuhan. Pujikan saat indah. Saat indah berhadapan dengan Yesus, ku berhadapan denganmu. Kami pandang wajah-Mu Tuhan, pandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku, bawa daku erat, bawa daku erat dalam pelukanmu. Amin. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Arahkan hatimu kepada Tuhan, pujikan hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, penuhiku.
Pujikan kekudusan-Mu Bapa. Kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Kami rindu Yesus, Ku selalu diam dalam bait-Mu, menikmati anugerah. Jangan lebih sungguh lagi pujikan hadirat-Mu. Hadirat-Mu. Mari kita mau rasakan hadirat Tuhan yang memenuhi kita. Rasakan, pujikan kekudusan-Mu Bapa. Kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, penuhiku. Ku rindu selalu, rindu selalu diam dalam bait Tuhan, diam dalam bait-Mu, menikmati anugerah. Sekali lagi saudara, dengan lebih sungguh hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rindu selalu, ku rindu selalu setiap kata baik-Mu, dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati anugerah. Sekali lagi, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kami mau meninggikan, kami memuliakan-Mu, kami bersyukur. Hanya Kau yang layak dimuliakan dan ditinggikan Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan Tuhan. Haleluya.
kita mau lebih sungguh lagi memuliakan dan meninggikan Tuhan saudara. Haleluya. Mari saya ajak saudara untuk bangkit berdiri. Puji Tuhan. Kita pujikan, dimuliakan, ditinggikan. Engkau dengan lebih sungguh lagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan dengan sukacita katakan amin. Puji Tuhan. Kita percaya Roh Kudus turun atas kita. Api kemuliaan Tuhan memenuhi kita. Mari kita sama-sama dengar suara nafiri. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru. Datang untuk apa saudara? Dengarkanlah suara nafiri memanggil
kemuliaan Tuhan sudah tercurah bagi kita, saudara. Setelah itu kita mau membuka hati kita untuk membiarkan Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang, jiwaku tenang bersama dalam naungan-Mu,
Kudus yang memimpin kami Tuhan, sesuai seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Pimpin dan sertai kami Tuhan, kami berserah Tuhan. Dan kami sadar Tuhan bahwa hidup kami bukan milik kami Tuhan, tapi milik Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Nya yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah dapat menjadi rema buat kami yang mendengarkan Tuhan dan kami melakukan Tuhan, sehingga kami menjadi berkat Tuhan bagi sekeliling kami Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Kan duduk Bapak Ibu Saudara, saya serahkan kepada hamba-Nya. Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi. Saya mau menyapa saudara yang di rumah, bisa open mic-nya. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat beribadah. Shalom. Haleluya. Tidak kehilangan sukacita ya, walaupun ibadah di rumah ya. Hadirat Tuhan ada di sana. Selamat pagi untuk saudara yang ada di gereja. Shalom. Ya, puji Tuhan ya. Di sini ada 50 orang saudara ya. Haleluya. Kita berdoa supaya pandemi ini segera berlalu sehingga kita bisa beribadah kembali ya bersama-sama. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah minggu kedua pembahasan tentang Pentakosta. Hari di mana Roh Allah dicurahkan atas orang percaya. Dan minggu lalu di khotbah pagi saya sudah menyampaikan tentang Pentakosta, bahwa hari pencurahan Roh Kudus yang dirayakan oleh seluruh gereja-gereja di dunia hari-hari ini ya, ini merupakan penggenapan janji Allah kepada para muridnya. Kenapa Roh Kudus harus dicurahkan? Roh Kudus dicurahkan supaya murid-murid pergi menjadi saksi-saksi Kristus. Roh Kudus dicurahkan untuk memberi kuasa ya. Kisah Rasul 1 ayat 8 memberi kuasa kepada kita untuk menjadi saksi Kristus. Namun ada hal yang penting yang harus kita perhatikan. Minggu lalu juga saya sampaikan bahwa untuk pergi memberitakan Injil, melakukan amanat agung Tuhan, kita perlu diajar terlebih dahulu. Matius 28 ayat 19-20 dikatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu Saudara memberitakan Injil tidak hanya bermodalkan pokoknya nekat memberitakan Injil, aku rindu Injil disebarluaskan. Waduh, langsung berangkat tanpa diperlengkapi. Ini berbahaya. Hanya mengandalkan kuasa Roh Kudus secara temporer saja. Minta pengurapan, ditumpang tangan, dapat urapan, wah saya dapat karunia kesembuhan, langsung KKR kesembuhan kemana-mana. Nah, minggu lalu sudah saya ajarkan kepada kita semua bahwa kepenuhan Roh Kudus itu ada dua macam. Yang pertama secara temporer, ya. Yang kedua secara permanen. Banyak anak Tuhan, gereja Tuhan, orang percaya fokusnya kepada yang temporer. Kalau biasanya hari Pentakosta begini, siapa yang belum dapat karunia Roh Kudus maju ke depan, didoakan, ditumpang tangan. Kamu pengen karunia apa? Saya pengen dapat penglihatan Pak Gembala. Ya, dalam nama Yesus Tuhan memberikan roh penglihatan gitu kan. Ya ini kan yang dikejar gitu kan. Saya pengen dapat karunia mujizat. Ya, sini yang pengen dapat karunia kesembuhan didoakan. Lalu besok pergi memberitakan Injil. Ngadakan KKR. Yang lumpuh, yang bisu, yang buta diundang semua. Saudara, kalau tanpa pengertian yang benar, bahwa sebenarnya karunia Roh Kudus itu ada secara temporer dan permanen. Yang bahaya itu kalau kita hanya mengandalkan yang temporer. Pada Roh Kudus dicurahkan itu tinggal di dalam hidup kita.
Amin. Yesus berkata apa? Dia akan tinggal. Dialah yang akan menyertai kamu. Kata menyertai itu tinggal. Dwell. Dalam bahasa aslinya meno. M-E-N-O. Meno. Artinya tinggal menetap. Yesus berdoa kepada Bapa di surga supaya roh kebenaran itu tinggal menetap di dalam hidup orang percaya. Tidak hanya memberikan kuasa secara adikodrati, ya, secara tanda-tanda mujizat, kesembuhan, penglihatan, hikmat. Hari ini kita akan belajar bahwa iblis itu bisa niru-niru, saudara. Betul? Iblis itu peniru yang ulung, saudara, ya. Dia bisa meniru dan banyak gereja Tuhan terjebak di situ. Di Afrika ada pendeta kebaktian kesembuhan, disembuhkan dengan cara maaf, dikentuti, saudara. Tahu, saudara? Pernah lihat? Afrika itu aneh-aneh, saudara. Model kesembuhan ilahnya. Dientuti sing jemaati. Sembuh. Dan memang sembuh. Nah pertanyaannya, apakah ini alkitabiah gitu loh? Halo? Setan itu bisa niru-niru, saudara. Saya tidak mengatakan ini sesat, tetapi biarlah buahnya itu yang akan kita lihat. Dampak dari pertumbuhan rohaninya. Banyak orang itu setelah mengalami pengalaman kesembuhan, mujizat, gak malah cari Tuhan, betul ya? Ninggalkan Tuhan. Ingat ceritanya itu? 10 orang kusta yang datang kepada Yesus, 10 orang itu semuanya disembuhkan. Betul? Disembuhkan. Dalam perjalanan menuju ke rumah imam, mereka disembuhkan. Tetapi hanya 1 orang yang kembali kepada Yesus. Yang ke-9 mana? Lupa. Nah ini loh tipikal orang tua, orang Kristen ya kayak gitu ya kan? Betul kan? Banyak kan? Jadi mujizat itu tidak membuat orang semakin dekat kepada Tuhan, bisa semakin lupa. Kalau fokus perhatian kita hanya kepada yang temporer, bukan yang permanen, maka bahaya, tidak akan ada perubahan. Nah pagi hari ini saya akan mengajak kita, tema firman Tuhan adalah biarlah Roh Kudus tinggal di dalamku. Dan selama sepanjang saudara mendengarkan khotbah pagi ini, buka hatimu dan izinkan Roh Allah betul-betul menetap dalam hidupmu. Tidak keluar masuk. Malah yang parah keluar masuk setahun sekali. Pada hari Pentakosta tok pencurahan. Lewat Pentakosta Roh Kudusnya keluar. Terus yang tinggal di dalam hatinya siapa? Nah ini pertanyaannya, saudara. Saya tidak mau seperti itu, ya. 2 macam kepenuhan Roh Kudus. Nah, perbedaan kualitas orang percaya zaman Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu ada bedanya, saudara. Ya, kalau di dalam Perjanjian Lama, meskipun orang-orang PL itu mengalami kepenuhan Roh Kudus, seperti Saul ya, Saul pernah dihinggapi oleh Roh Allah, mengalami kepenuhan Roh Allah, keurapan nabi-nabi, sehingga Saul pun bernubuat seperti nabi-nabi. Ya. Tapi saudara, karakter Saul tidak mengalami perubahan. Ini kan yang bahaya, saudara. Ada orang itu mendapatkan karunia roh, bisa melakukan banyak tanda-tanda mujizat, tapi karakternya tidak berubah. Omongannya masih kasar, menyakiti orang lain, tingkah lakunya juga seperti itu. Dan banyak hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan urapan luar biasa, akhirnya jatuh dalam dosa. Ada yang kecantol dengan sekretarisnya, ada yang kecantol dengan tim doanya. Beberapa waktu yang lalu ada pendeta besar juga begitu. Kecantol sama tim doanya. Malah menikah dengan tim doanya. Istri yang pertama ditinggalkan. Saudara, ini loh saudara, hati-hati. Ya, hati-hati. Ya. Jangan sampai kita terjebak bahwa Roh Kudus hadir dalam hidup kita tidak hanya memberikan kuasa, tetapi Dia harus tinggal menetap dalam hidup kita. Supaya apa? Kita umat Perjanjian Baru ini yang setelah menerima karya Roh Kudus tinggal dalam hidup kita
kita betul-betul mengalami perubahan. Amin. Katakan perubahan. Ya, transformasi. Metamorfosa. Ya. Ulat itu jadi kupu-kupu, tidak mungkin kupu-kupu balik jadi ulat. Nah, ini orang Kristen yang aneh gitu ya. Saya manusia baru, tapi kok ya manusia lamanya masih muncul. Padahal berkali-kali nyanyi, ku telah mati dan tinggalkan. Mengerikan saudara ya. Sudah mati, bangun lagi saudaraku ya. Nah, ini kayak mayat hidup zombie ya. Terkam sana, terkam sini ya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan tidak boleh seperti itu. Roh Allah itu dicurahkan supaya tinggal menetap dalam hidup kita. Supaya hidup kita orang percaya mengalami transformasi, perubahan, metamorfosa. Perubahan kodrat dari kodrat dosa menuju kepada kodrat ilahi. Tabiat dosa menuju kepada karakter Kristus. Ini bedanya perjanjian lama sama perjanjian baru. Ini menentukan kualitas. Saya mau tanya kepada saudara. Saudara mau di zaman PL atau zaman PB? Ya. Pokoknya durap enak Pak. Dapat kuasa mujizat itu Pak. Wah, KKR di mana-mana. Wah. Kesembuhan terjadi. Tapi tidak ada perubahan dalam diri kita. Saudara jangan, ya. Oke. Yohanes 14 ayat 17, ini saya tunjukkan. Firman Tuhan berkata, yaitu roh kebenaran, dunia, katakan, dunia tidak dapat menerima dia. Dia di sini siapa? Roh kebenaran. Ya, dia di sini yang dimaksud adalah roh kebenaran. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Kata dia itu menunjuk kepada siapa? Roh kebenaran, bukan Yesus ya. Tetapi kamu mengenal dia, kamu mengenal roh kebenaran itu. Sebab ia di sini adalah apa? Roh kebenaran itu menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini tolong perhatikan baik-baik. Orang Kristen yang masih duniawi tidak dapat menerima kehadiran Roh Kudus secara penuh dalam hidupnya. Secara permanen. Roh Kudus tidak akan tinggal menetap dalam hidupnya karena dia masih duniawi. Yesus berkata dunia. Kata dunia itu kosmos. Artinya orang-orang duniawi yang dikuasai oleh keinginan-keinginan duniawi. Jauh dari persekutuan dengan Allah. Jadi dunia ini bukan planet bumi, tetapi ini bicara tentang mindset. Kosmos itu bicara tentang orang-orang yang berpikir duniawi. Jelas ya, roh kebenaran, spirit of truth itu, roh kebenaran, tidak bisa tinggal menetap di hati orang Kristen yang masih duniawi. Terikat dengan dunia. Loh Pak, kita kan masih hidup di dunia. Gak mungkin lah Pak kita bisa lepas dari dunia. Ya memang kita tinggal di dunia. Tetapi Alkitab katakan dunia ini bukan tempat tinggal kita selamanya. Betul? Ini adalah tempat apa? Perantauan kita. Petrus katakan kita ini seperti orang asing, musafir. Bukan tanah air kita yang sesungguhnya. Tanah air kita yang sesungguhnya adalah dalam kerajaan sorga yang mulia itu. Dan kalau kita diizinkan tinggal di dunia, Tuhan ingin hidup kita ini tidak menjadi sama dengan dunia. Loh, Alkitab harus ngomong loh. Roma 12 ayat 2. Tetapi janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah. Metamorfo. Berubah itu metamorfo. Transformasi. Supaya kamu bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik,
yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ini loh saudara. Nah, kita tidak akan bisa menjadi sempurna seperti Bapa, kita tidak akan bisa menjadi serupa dengan Kristus, kita tidak akan bisa membedakan mana yang baik yang benar tanpa pertolongan Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Sampai di sini bisa menangkap ya saudara. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri, kepandaian kita sendiri untuk mengerti kehendak Allah dalam hidup kita. Kita perlu penolong yang lain, penasehat yang ajaib itu, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang dijanjikan itu tidak hanya tinggal sementara, tapi dia harus menetap. Katakan sama-sama, menetap. Dia bukan ngontrak di hidup kita. Kalau saudara ngontrak nyewa itu ada masanya, betul? Temporer. Roh Kudus hidupmu jangan jadi tempat kontrakannya Roh Kudus. Halo. Lek Minggu Roh Kudus nyewa, Senin sampai Sabtu Roh Kudusnya ngalih. Terus yang mlebu roh apa? Roh kuda lumping. Jangan saudara, banyak orang Kristen salah kaprah di sini. Urapilah kami dengan minyak baru. Latino Minggu, Senin sampai Sabtu urapi ambek apa? Air got. Banyu peceren itu yang mlebu. Yang masuk di pikiran kotor apa enggak? Itu air selokan itu. Yang kotor-kotor yang masuklah enggak bisa. Ini orang Kristen yang masih duniawi. Loh Pak, roh itu memang penurut, tapi daging itu lemah Pak. Bukankah Yesus bersabda demikian? Iya, tapi tidak berarti terus kita kalah dengan kedagingan kita. Betul? Alkitab katakan, hiduplah oleh roh supaya kamu tidak menuruti keinginan daging. Karena keinginan daging itu bertentangan dengan kehendak roh. Dan setiap orang yang dipimpin oleh roh, hidupnya dikuasai oleh roh Allah, itulah anak-anak Allah. Roma 8:14. Jadi kalau saudara hidupmu tidak dipimpin, tidak dikendalikan oleh roh Tuhan, yang tinggal menetap dalam hidupmu, tetapi dipimpin dengan yang lain, engkau bukan anak Allah di hadapan Tuhan. Walaupun kita katakan, ya Bapa, ini ya Pak nyanyi tok. Apa sulitnya sih nyanyi? Sulitan nyanyi? Enggak kan? Tapi di hadapan Tuhan engkau tidak layak disebut anakku. Sebab hidupmu masih dipimpin, dikuasai oleh roh dunia ini. Engkau terikat di situ. Pikiranmu, hatimu, perasaanmu, keinginanmu duniawi semua. Jadi saudara, roh kebenaran itu hanya mau tinggal menetap di hati orang-orang yang tidak lagi terikat dengan dunia ini. Saya ngomong begini bukan mudah saudara. Saya juga punya darah dan daging seperti saudara. Betul? Mbok pikir hamba Tuhan pendeta itu manusia sakti gitu. Jangan saudara. Oh diurapi Pak Gembala, urapannya penuh. Jadi tidak mungkin jatuh dalam dosa. Loh. Saudara, kalau saya tidak hati-hati, saya bisa juga jatuh. Dan semua orang bisa dimungkinkan untuk jatuh. Betul? Yesus saja dicobai iblis kok. Berapa kali Yesus dicobai? 3 kali. Tetapi Yesus bisa menang. Menang. Kenapa Yesus kok menang atas pencobaan iblis? Karena dia Tuhan Pak. Dia Allah yang Maha Kuasa. Ayo, ojo jawab ngono loh saudara. Kita ngomong real saja loh. Yesus dicobai itu posisi Yesus sebagai apa? Manusia. Alkitab katakan dia puasa 40 hari 40 malam. Kondisi lemah, lemes. Ya. Iblis datang. Yang ditawarkan apa? Iya saudara.
Saya pernah ngalami puasa 36 jam saudara, waduh halusinasi itu. Aduh baunya orang goreng tempe, orang goreng tempe, padahal gak ono sing goreng tempe. Saya pernah ngalami puasa gitu, padahal kita puasa di tempat retreat. Saya dengar, ada orang bakar sate ya. Wis halusinasi saudara. Lah ini Yesus 40 hari 40 malam. Iblis datang di tengah-tengah kelemahan Yesus sebagai manusia. Saya tanya, Iblis lihat enggak ada celah Yesus bisa jatuh? Yesus lihat enggak? Yesus lihat celah enggak? Iblis lihat celah enggak kalau Yesus bisa jatuh? Lihat. Iblis lihat. Dia tahu kelemahan Yesus saat itu. Iblis juga tahu kelemahan saudara. Hati-hati. Yesus saya tahu. Apalagi kita. Iblis tahu kelemahan saudara. Titik lemah saudara, hati-hati. Dia akan serang engkau ketika engkau lengah. Ketika saudara ada di gereja tidak diserang. Tapi keluar gereja bisa saudaraku ya. Bisa. Nah, Iblis mencoba Yesus karena dia lihat ada celah. Yesus bisa jatuh. Tetapi Yesus menang atas pencobaan. Karena Yesus, apa saudara? Hidup dalam kebenaran. Karena di dalam Yesus ada roh kebenaran. Yesus jawabnya, manusia hidup bukan dari roti saja. Ayo saya tanya saudara, berani enggak saudara ngomong begitu hari-hari ini? Gak kerja pak, yuk gak mangan pak. Malah iso aku golek duit sing akeh pak, supaya bojoku anakku gak kelaparan. Nah, ya betul, itu kebutuhan hidup. Tetapi jangan saudara lupa bahwa ada kebutuhan yang utama yang harus kita perhatikan, yaitu apa? Kebutuhan jiwa kita ini, roh kita ini. Kalau rohmu lemah, maka jiwamu lemah dan tubuhmu akan lemah. Jadi kan? Saya ulang. Kalau roh kita lemah, jiwamu juga akan lemah. Jiwa itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, kalau jiwamu lemah, maka tubuhmu juga lemah. Sebaliknya kalau rohmu kuat, maka jiwamu akan kuat. Saudara tidak gampang tergoncangkan oleh keadaan yang ada di sekitar ini. Saudara tetap optimis. Kenapa? Karena saudara memberi makan rohmu, yaitu dengan apa? Firman Tuhan. Nanti kita akan lihat karya Roh Kudus secara permanen dalam hidup kita. Ya. Yang tidak bisa ditiru oleh iblis. Kita akan lihat setelah ini, ya. Orang Kristen duniawi tidak bisa menerima kehadiran Roh Kudus. Paham sampai di sini ya? Dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu, kata Tuhan, mengenal roh kebenaran itu, sebab roh kebenaran itu akan tinggal dalam hidupmu. Menyertai itu meno. Tinggal dalam hidupmu dan diam di dalam kamu. Wah, luar biasa. Ya, berikutnya. Berikutnya Mbak. Next. Oke. Saya tegaskan lagi saudara ya. Roh Kudus tidak bisa tinggal menetap secara permanen dalam diri seorang yang masih duniawi. Tadi sudah saya jelaskan, tidak perlu dibahas lagi. Nah, pertanyaan mendasar. Mengapa Roh Allah itu harus tinggal menetap dalam hidup kita? Maksud tujuan Allah supaya roh kebenaran itu tinggal menetap dalam hidup kita, yaitu supaya Roh Kudus itu menuntun kita dalam kebenaran. Membentuk karakter kita supaya kita memiliki karakter ilahi. Katakan karakter ilahi. Memiliki kodrat ilahi. Kita hidup sebagai manusia yang memiliki pribadi yang menjadi pribadi yang dikehendaki Allah.
yaitu serupa dengan Yesus Kristus. Orang percaya zaman PL, mereka tidak mengenal ini, saudara. Catat baik-baik. Karena Yesus belum hadir. Oke. Perjanjian baru, Yesus sudah datang. Yesus itu adalah manusia yang berhasil melakukan kehendak Bapa dengan sempurna. Ya, sempurna. Makanya kita dituntut untuk menjadi sempurna serupa seperti Kristus. Ini tuntutan Allah Bapa. Nah, inilah tujuan keselamatan. Kita dikembalikan kepada rencana Allah yang semula. Nanti di sorga itu, saudara, Alkitab katakan di sorga itu tidak ada lagi orang berpikir pikiran yang negatif. Tidak ada laknat, tidak ada orang berpikiran jahat. Pikirannya sudah diubahkan. Nah, perubahan itu sudah harus terjadi sejak kita ada di dalam bumi. Di bumi, dalam bumi lah. Mendelep, saudara ya. Di bumi. Jangan nunggu gini, oh nanti gampang. Sementing saya nanti sebelum mati aku percaya Tuhan akan memulihkan keadaan saya. Loh, jangan berpikir begitu, saudara. Kita ini harus mulai mengejar apa yang menjadi kehendak Allah sejak kita ada di bumi ini. Jangan tunggu nanti. Dan memang, saudara, kita semuanya belum ada yang menuju sampai kepada kesempurnaan Kristus. Kita sedang menuju ke sana. Ayo berlomba-lomba. Makanya Yesus katakan, berjuanglah melalui pintu yang sempit itu. Ya, kalau saudara paham ini, saudara tidak akan pernah main-main jadi orang Kristen. Jadi Roh Kudus hadir untuk membentuk karakter kita, supaya kita memiliki karakter ilahi. Nah, pertanyaannya, apakah saudara dan saya mengizinkan hidup kita ini diambil alih, dikendalikan, atau dipimpin oleh Roh Kudus? Makanya lagu terakhir tadi itu sangat memberkati hidup saya. Kalimatnya, kau ambil alih seluruh hidupku. Nah ini kan saya repot ini kan. Kau ambil alih, jangan Tuhan. Kalau yang ini enggak apa-apa lah tak kasihkan ke Tuhan. Tapi yang ini jangan dulu lah. Ini dosa kesayangan saya Tuhan. Jangan kau ambil Tuhan. Saya masih suka ini soalnya. Kau ambil alih. Ya yang lain oke, saya serahkan sama Tuhan. Tetapi orang yang satu ini tidak akan pernah saya ampuni sampai mati nanti. Terlalu menyakiti hati saya itu. Yang lain-lain tak ampuni, tak maafkan kesalahannya. Tapi khusus satu ini, enggak lah. Ini namanya guyonan, saudara ya. Kalau saudara mengatakan, kau ambil alih seluruh hidupku, hidup dipimpin oleh Roh, itu artinya dikendalikan oleh Roh. Berarti saudara harus melepaskan segala sesuatu. Betul? Yesus katakan, barang siapa mau mengikut aku, dia harus melepaskan segala sesuatu. Maukah saudara melepaskan segala sesuatu? Serahkan sama Tuhan, izinkan Rohnya memimpin hidup saudara mulai saat ini. Jangan tunggu besok, karena kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Mulai hari ini. Iblis itu licik. Iblis itu sukanya niru-niru. Ya. Jadi Roh Kudus dicurahkan supaya membentuk karakter kita. Tapi iblis itu mengalihkan pandangan orang percaya supaya orang percaya tidak fokus kepada karya Roh Kudus di dalam hidup ini, membentuk karakter. Iblis alihkan supaya orang Kristen, orang percaya yang dikejar apa? Mujizat, nubuat, penglihatan, karunia-karunia roh yang secara temporer itu. Karena Alkitab katakan kasih tidak berkesudahan, nubuat, penglihatan, mujizat, nubuat, penglihatan akan lenyap. 1 Korintus 13. Kasih itu bicara tentang apa? Kasih itu bicara tentang karakter. Jadi di surga tidak ada nubuat-nubuat, saudara.
Nggak ada guna, mujizat-mujizat nggak ada di surga itu. Ya. Nah, setan ini, hakikat setan itu adalah dia, dikatakan dia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Jadi setan tidak mungkin membawa saudara pada karakter ilahi. Dunia yang sudah dikuasai oleh penguasa dunia ini, roh jahat di udara itu, ya, setan itu, dunia ini kan dikuasai oleh setan. Ya. Itu penguasa dunia ini tidak bisa membawa saudara menuju kepada karakter yang dikehendaki Allah. Jadi hati-hati saudara. Saya bukan anti mujizat. Kita percaya mujizat. Amin. Tetapi jangan saudara hidup ini hanya mengejar mujizat. Amin. Banyak orang Kristen yang dikejar bukan Tuhan, yang dicari bukan Tuhan, tapi dompetnya Tuhan. Tahu maksudnya dia? Dompetnya Tuhan. Cukup kita punya Yesus, Christ is enough for me. Jadi temukan Yesus, kenali Yesus, sudahlah. Masalah hidupmu ada di dalam Yesus. Hiduplah tertib, bijaksana, atur keuanganmu dengan baik. Saudara tidak akan melarat. Tapi kalau saudara tidak mengatur keuanganmu dengan baik, gaji berapapun, tapi saudara boros, membeli hal-hal yang nggak penting, nggak mengelola dengan bijak, ya akhirnya saudara terlilit hutang. Ini saudara, hidup yang enak itu hidup tanpa utang, saudaraku. Betul ya? Ya, saudara bisa makan enak tanpa mikiri utang, nggak derdek. Aduh, wayane. Ya, jadi kelola dengan baik, minta hikmat. Roh Kudus itu memberikan hikmat kepada kita untuk mengatur hidup ini. Ya, jangan hidup kita dikuasai oleh keinginan dunia yang bisa menjatuhkan kita. Nah, ada 4 karya Roh Kudus. Ya, tujuan Roh Kudus hadir dalam hidup orang percaya. Nah, karya ini tidak bisa ditiru oleh iblis. Ini adalah karya yang permanen, menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman, memimpin ke dalam seluruh kebenaran, memberitakan hal-hal yang akan datang, dan yang terakhir, memuliakan Kristus. Ini tidak bisa ditiru oleh iblis, saudara. Menginsafkan dunia artinya Roh Kudus itu akan menuntun orang percaya untuk masuk dalam kehidupan baru, kehidupan dalam pertobatan dan kelahiran baru. Dan ini adalah keputusan kita. Jadi Roh Kudus tidak bisa maksa-maksa saudara ya. Bertobat, bertobat. Tapi kalau orangnya tidak mau bertobat, ya seperti Yudas Iskariot, dia sadar ketika dia sudah melakukan kesalahan besar, tapi Yudas memilih untuk apa? Tidak bertobat kembali kepada Yesus. Dia cari jalan keluar sendiri. Beda sama Petrus. Petrus juga melakukan kesalahan besar, menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, tapi Petrus mau bertobat datang kepada Yesus. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Ya. Sekali lagi ya, kalau dosa itu sudah diselesaikan, dosa itu tidak mendatangkan maut. Di Alkitab ada dosa yang mendatangkan maut, dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa yang mendatangkan maut apabila saudara tidak menyelesaikan masalah dosamu. Engkau tidak bertobat, engkau tidak kembali kepada jalan Tuhan, engkau tidak insaf, menemukan kesalahan lalu memperbaiki. Ya. Nah saudara, ini karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus dalam hidup kita. Yang kedua, memimpin kepada seluruh kebenaran. Artinya adalah Roh Kudus memberikan tuntunan, bimbingan kepada kita untuk mengenal Allah dengan benar. Memiliki sebuah hubungan yang dekat intim dengan Tuhan. Yadah, artinya dekat intim. Ginosko, mengenal Allah dalam
pengalaman hidupnya, melalui pengalaman hidupnya. Dan tadi saya katakan Roma 8:14, orang yang hidup dipimpin Roh Allah itu adalah anak-anak Allah. Jadi Roh Kudus ini memimpin saudara kepada Allah. Dan jangan takut, tidak mungkin tersesat. Yang ketiga, dia akan memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang. Hari-hari ini karya Roh Kudus luar biasa saudara. Dia akan menyingkapkan hal-hal baru yang selama ini manusia tidak tahu saudara. Rahasia tentang kerajaan Allah, tentang sorga, dan seterusnya, tentang akhir zaman. Ada banyak hal-hal yang Roh Kudus singkapkan. Nah ini peran Roh Kudus, ini permanen. Roh Kudus itu pribadi Allah, makanya dia tahu segala sesuatu yang menjadi rencana Tuhan. Kalau menetap. Kalau keluar masuk, dalam artian bukan rohnya yang keluar masuk, kitanya ini, respon kita ini tidak penuh, masih ada yang tidak diserahkan kepada Tuhan. Kita hanya menyerahkan hidup kita sebagian bukan seluruhnya, ya ini repot. Yang terakhir, hidup memuliakan Tuhan. Kita bisa hidup memuliakan Tuhan apabila kita ini, ya Roh Kudus ini membentuk karakter kita. Ya, membentuk karakter kita. Tanda-tanda mujizat itu tidak membentuk karakter. Itu hanya tanda, petunjuk. Membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan Maha Kuasa. Tapi untuk bisa membentuk karakter hidup kita menjadi karakter yang sesuai dengan kehendak Tuhan, di sini loh kita perlu karya Roh Kudus permanen. Dia akan bekerja dalam dirimu, memulihkan keadaan kita. Tentunya lewat firman Tuhan ya. Jadi semakin saudara membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, Roh Kudus memberikan saudara pengertian baru terhadap firman itu, sehingga membentuk karakter kita. Ini tidak bisa dilepaskan. Jadi jangan saudara, Roh Kudus berikan aku hikmat. Tapi tidak pernah baca Alkitab. Hikmat apa? Yang dibaca Primbon, Ramalan Joyoboyo gitu kan. Nostradamus gitu kan, ramalannya Mbak Yu itu, siapa itu yang rame itu. Nah kalau saudara hanya dengar-dengar gitu ya saudara tidak akan dapat hikmat. Tapi saudara minta pimpinan Roh Kudus tapi belajar firman. Makanya di gereja kita ada komsel, itu kesempatan saudara menggali firman, diskusi firman. Kita ada ibadah belajar firman. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita sudah molor ini ya. 1 menit lagi ya. Saya mau ingatkan yang terakhir saudara. Ini yang bahaya ini. Tolong Mbak. Respon terhadap Roh Kudus itu ada 3. Yang pertama, memadamkan roh. Lanjut. Nah, ini. Nah, ini ya. Memadamkan Roh Kudus, yang kedua mendukakan roh, yang ketiga menghujat Roh Kudus. Nah, yang ketiga Alkitab katakan apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Nah, saya mau menjelaskan sedikit tentang apa arti menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus itu yaitu orang yang mengeraskan hati, menolak setiap karya Roh Kudus dalam hidupnya, dan itu terjadi berkali-kali, tidak sekali tapi berkali-kali sepanjang hidupnya. Ini proses yang panjang. Jadi menghujat Roh Kudus bukan aku benci Roh Kudus, aku tidak percaya Roh Kudus, itu bukan menghujat. Tapi kalau orang itu menolak karya Roh Kudus dalam hidupnya, pertama memadamkan roh levelnya. Sebelumnya Mbak, ya ini loh, memadamkan roh. Ayo ibadah, aduh aku gak waktu iki. Ayo komsel, aduh aku arisan kewayane aku narik, kalau gak aku teko, aku gak oleh arisan misalnya gitu kan. Ayo berdoa, silakan berdoa. Oh jangan saya enggak bisa berdoa. Lah ini kan dalam hati itu ada keinginan, Roh Kudus itu ada dorongan, tetapi kita apa?
membatasi. Nah, ini hati-hati saudara. Saya harus ingatkan ini. Memang gak kroso saudara, ya. Itu artinya kita membatasi pengaruh Roh Kudus secara ilahi itu. Levelnya nambah, mendukakan Roh Kudus. Ini lebih parah lagi. Wes, ditarik-tarik, mengapa tak mau maju, didorong-dorong. Wes, sing ditelepon, di WA, dikunjungi, panggah, nggak ada perubahan. Dapat panggah itu tetap tak bergeming sedikit pun. Hati-hati saudara. Bangun tidur, gak bisa tidur. Dalam hati, berdoa ya berdoa. Alah berdoa aku ngantuk, asturai. Sekali, besok pagi, ayo baca Alkitab, males. 2 kali, dan itu terjadi terus. Dan lama-lama kita mendukakan Roh Kudus. Nah, tinggal level yang ketiga, menghujat Roh Kudus. Mungkin orang itu masih ke gereja, mungkin masih hadir persekutuan, tapi dia tidak punya respon untuk menerima pimpinan Roh Kudus. Nah, kategori yang ketiga ini yang bahaya, menghujat Roh Kudus. Jadi saudara paham ya, menghujat Roh Kudus itu tidak satu kali, tetapi itu perjalanan panjang. Dan Alkitab katakan, orang yang menghujat Roh Kudus tidak mendapat ampun selamanya. Karena berbuat, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Itu terjemahan Indonesianya kurang pas ya. Ini saya kasih terjemahan bahasa Inggris, never forgiveness but is in danger of eternal damnation. Artinya tidak akan diampuni, tapi dia berada di dalam bahaya dari hukuman kekal. Eternal damnation, hukuman kekal. Jadi bukan dosa kekal sebenarnya. Ini bahasa aslinya lebih tepat hukuman kekal. Iya, seperti Firaun. Dia mengeraskan hati. 10 tulah ditimpakan, tidak mau merelakan Israel pergi. Akhirnya Firaun apa? Mati, tenggelam di laut Teberau. Dan Yesus memberkati saudara. Kita berdoa. Ya. Bapa, terima kasih. Pagi ini Tuhan, kami belajar tentang karya Roh Kudus secara permanen dalam hidup kami. Kami mau Roh Kudus tinggal dalam hidup ini, bukan secara temporer, tetapi permanen, menetap. Dan karena itu Tuhan, kami mau merelakan hidup kami dipimpin oleh Roh-Mu, dikendalikan oleh Roh kebenaran itu. Kalau masih ada dalam diri kami hal-hal yang menghalangi kami untuk hidup dipimpin oleh Roh Allah, pagi hari ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan seluruh hidup kami. Segala ikatan-ikatan dunia ini, segala kebiasaan-kebiasaan dunia ini yang menghalangi kami untuk dipimpin oleh Roh Allah. Kehidupan dosa kami, manusia lama kami bawa di hadapan-Mu Tuhan, kami tundukkan di bawah otoritas firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami mau meninggalkan cara hidup kami yang lama. Dan kami mau masuk dalam kehidupan baru, yaitu kehidupan orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Karena hanya mereka yang dipimpin oleh Roh Allah, mereka yang disebut anak-anak Allah. Tuhan, tolong kami. Roh Kudus terus berkarya nyata dalam hidup kami, anak-anak-Mu, seluruh jemaat-Mu yang hadir pagi ini. Dalam segala pergumulan hidup kami, Engkau tahu kelemahan kami, Engkau tahu kekurangan kami Tuhan, Engkau tahu keterbatasan setiap kami. Dan biarlah pada pagi hari ini Tuhan menjamah setiap kami dengan kasih-Mu. Darah Kristus membebaskan kami, memulihkan keadaan kami, menyucikan kami dari segala kelemahan dan dosa kami Tuhan. Sehingga kami betul-betul menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang yang siap hidupnya dipimpin
oleh Roh Allah saja. Berkaryalah Roh Kudus dengan bebas dalam hidup ini. Kami tidak mau lagi memadamkan roh. Kami tidak mau lagi membatasi karya Roh Kudus dalam hidup kami. Kami juga tidak mau lagi mendukakan Roh Kudus. Membuat engkau berduka karena tabiat kami, karena kekerasan hati kami. Kami tidak mau membuat engkau bersedih. Bahkan kami pun tidak mau pada akhirnya kami menghujat Roh Kudus. Kami menolak seluruh karya Roh Kudus dalam hidup ini. Sebab engkaulah Tuhan yang memberikan kepada kami roh penolong. Yang menolong kami untuk hidup berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan berkati saudara. Puji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan, kita diberkati dan biarlah kita tidak hanya mendengar tapi mengerti dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Saya akan bacakan warta gereja Elim Tabernakel Kemenangan Iman hari Minggu tanggal 30 Mei 2021. Tidak terasa saudara ya, kita sudah mau masuk di bulan Juni, sudah setengah tahun gitu ya. Mari kita lebih berjaga-jaga, lebih waspada lagi dalam hidup kita. Yang pertama nanti sore sekolah minggu ceria pukul 5 sore bersama proyek Filipus untuk anak. Minggu yang lalu anak-anak sudah belajar tentang sorga dan minggu ini belajar tentang dosa. Mulai dari kecil kita harus kenalkan anak bagaimana kita harus menjauhi hidup dosa. Yang kedua hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 kita bertemu lagi dalam doa pengurus dan pelayan Tuhan. Pemimpin penyembahan Saudari Siska, renungan oleh Bapak Gembala. Mari saudara yang sebagai pengurus, saudara yang sudah melayani Tuhan, saudara hadir dalam doa pengurus dan pelayan Tuhan hari Rabu. Yang ketiga hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 pukul 7:30 Youth Victory Elim kembali mengundang saudara untuk hadir bersekutu bersama dan belajar firman Tuhan. Mari saudara jangan halangi anak-anak muda kita untuk beribadah ya. Demikian juga dengan anak-anak sekolah minggu, jangan halangi mereka. Bagaimana menghalangi anak-anak sekolah minggu datang? Lupa, tidak mengingatkan. Seringkali orang tua lupa, gak mengingatkan anaknya sekolah minggu. Jadi anaknya keluyuran, ya dibiarin aja. Nah itu menghalangi saudara. Jangan saudara, mari kita selamatkan generasi kita untuk mengenal Tuhan dengan benar. Hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 pukul 7 diadakan latihan musik untuk persiapan ibadah raya hari Minggu. Hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 diadakan doa fajar pukul 5 pagi. Pemimpin penyembahan Bapak Pramono. Waduh, biasanya firman ini sekarang mimpin pujian Pak Mono ya. Renungan Bu Novi. Hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 pukul 9 kembali kita bertemu dalam ibadah raya yang disertai dengan perjamuan kudus yang melayani pemimpin pujian Saudari Siska, singernya Ibu Riris. Kemudian yang ketujuh, terima kasih untuk setiap persembahan Bapak Ibu Saudara yang sudah diberikan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Percayalah saudara tidak menabur di tempat yang salah, tapi kita gunakan ini untuk pekerjaan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Bagi saudara yang merindu untuk terus menabur dalam pekerjaan Tuhan, dapat dikirimkan melalui transfer BCA antar nama Siska Ayuruli atau melalui Shopee Pay juga atas nama Siska Ayuruli. Tetap dukung dalam doa setiap acara dan program gereja, setia untuk ikut komsel, setia untuk ikut doa malam, ya saudara ya. Ikuti acara gereja kita supaya kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Puji Tuhan, tetap sehat, tetap jaga imun tubuh, tetap terapkan 5M. Saudara yang sudah divaksin pun tidak boleh loss saudara ya. Tetap perketat protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Oh iya, sorry saudara, ada yang ketinggalan satu. Nanti malam saudara. Nanti malam tanggal 30 hari ini, Minggu sore. Komselnya adalah komsel gabungan saudara ya. Jadi komsel-komsel yang ada 3 komsel. Komsel Victory, Komsel Daud,
dan Komselfit berkumpul jadi satu untuk berkomsel bersama melalui Zoom meeting. Itu aja tambahannya. Selamat ulang tahun buat saudara yang berulang tahun selama bulan Mei. Tuhan Yesus memberkati. Aduh. Ngaku semua. Mari kita akan berdoa, kita akan tutup ibadah kita. Haleluya, terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur kami punya Engkau Tuhan yang sudah memberikan Roh Kudus di dalam hidup kami. Roh Kudus yang menjadi penolong kami. Roh Kudus yang menginsafkan kami. Roh Kudus yang memimpin kami di dalam kebenaran. Dan biarlah kami tidak membatasi kuasa Roh Kudus di dalam hidup kami. Kami tidak mau membatasi karya Roh Kudus di dalam hidup kami. Tapi biarlah kami mau buka hati. Kami mau serahkan hidup kami untuk dipimpin oleh Roh-Mu dan bukan dipimpin oleh daging. Supaya kami hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kami hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Biarlah kebenaran firman yang kami dengar pagi hari ini. Engkau menolong kami untuk kami menjadi pelaku firman-Mu. Dan bukan hanya pendengar saja. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur padamu, berkati bangsa kami Indonesia. Berkati pemerintahan dari atas sampai bawah, sampai di pemerintahan yang terkecil. Tuhan memberkati, biarlah roh takut akan Tuhan ada atas setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap kepolisian, TNI, Angkatan Laut, Darat, dan Udara. Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Sampai di unsur-unsur yang terkecil, Tuhan memberikan hikmat, kemampuan atas mereka untuk menjaga bangsa kami tetap aman, tetap di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu juga atas kota Surabaya yang kami kasih. Engkau tetap memberkati kota ini dengan berkat yang dari Tuhan atas kota Surabaya. Kota yang sehat, kota yang sejahtera, kota yang aman, kota yang menjadi contoh bagi kota-kota yang lain. Kami percaya Tuhan Engkau ada di tempat ini. Berkat-Mu juga atas gereja-gereja Tuhan. Para hamba-hamba Tuhan, pendeta, pengerja, Tuhan memberkati. Supaya setiap gereja-gereja yang ada di kota Surabaya bekerja sama satu dengan yang lain. Hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Bukan organisasi atau nama seseorang. Tapi hanya Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu atas wilayah Beratang di mana gereja kami berada. Berkat-Mu juga atas setiap jemaat-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami menyerahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara yang ada di gereja, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Tuhan yang awal, yang akhir, dari segalanya. Yesus, kau lakukan bagiku. Sekali lagi
kasih Tuhan. Segala puji, syukur kami naikkan kepadamu. Engkau Allah yang layak terima segala pujian dan hormat serta syukur kami Bapa. Kami bersyukur penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami pagi hari ini. Dan kami percaya setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir mengikuti ibadah baik secara online di rumah ataupun juga onsite di gereja pada pagi hari ini. Kami sudah dilawat oleh kasih Tuhan pagi ini. Kami percaya Tuhan firman-Mu memulihkan keadaan kami. Roh Kudus dicurahkan atas kami tidak hanya secara temporer tetapi permanen tinggal tetap dalam hidup kami. Biarlah hidup kami dipimpin, dikendalikan oleh Roh-Mu Tuhan. Kami berdoa pagi ini untuk anak-anak Tuhan yang tidak bersama kami karena mungkin ada kesibukan ataupun juga keperluan yang lain. Tetap kami rindu supaya pada pertemuan ibadah akan datang mereka bisa bersama kami memuliakan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani Engkau di bidang mereka masing-masing pagi ini, Tuhan Yesus memberkati hidup mereka, pelayanannya menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya juga setiap anak-anak Tuhan yang sudah menabur untuk pekerjaan Tuhan, baik itu lewat persembahan ataupun perpuluhan, kami percaya Tuhan apa yang mereka berikan untuk Tuhan, Tuhan Yesus sendiri yang memberkati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu pagi ini Bapa. Kami berdoa secara khusus buat kota kami Surabaya yang berulang tahun pada bulan ini. Terus Kau bawa kota ini menjadi kota yang menjadi percontohan bagi kota-kota yang lain. Kami bersyukur untuk pemerintah kota kami, Bapak Wali Kota kami yang baru saja dilantik dengan segala kebijakan untuk memajukan kota ini, baik untuk mensejahterakan rakyat, mulai dari rakyat yang paling bawah sampai juga untuk rencana-rencana ke depan kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat daripadanya. Kiranya berkat damai sejahtera, anugerah sukacita yang datang daripada Allah Bapa yang mengasihi kita, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, penyertaan, penghiburan oleh karena Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah pernikahan dan rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah segala usaha yang kau kembangkan dan kau kerjakan, diberkatilah masa mudamu, perjodohanmu dan karirmu, studimu, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terimalah berkat Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.